Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menjelaskan mengenai materi etika bisnis pada ujian akhir semester Universitas Mata Sakti Bekasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Ramadan dengan NIM 28922507174 pada Prodi Manajemen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar bebas. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Dengan kata lain, pengertian pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif. Pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Kemudian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya ada produsen yang bisa menetapkan harga-harga produknya. Dikutip dalam The Economic Times, di pasar monopoli, faktor seperti lisensi pemerintahan, kepemilikan sumber daya, hak cipta, dan paten, hingga biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal barang. Dengan kata lain, semua faktor ini membatasi masuknya penjual lain ke pasar. Pasar monopoli juga memiliki beberapa informasi yang tidak diketahui penjual lain. Karakteristik yang terkait dengan pasar monopoli adalah menjadikan penjual tunggal sebagai pengendali pasar sekaligus sebagai penentu harga. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya, jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Pasar oligopoli adalah kondisi di pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tak seimbang. Dikutip dari Investopedia, pasar oligopoli adalah salah satu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil atau hanya sedikit saja tetapi bisa memenuhi kondisi pasar secara signifikan. Kemudian pasar monopsoni. Pasar monopsoni. Pengertian pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-penawar harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan monopoli adalah pada pengendalian pasar tersebut. Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan pasar monopoli dikuasai oleh penjual. Selanjutnya, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam. Sedangkan konsumen yang ada dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Ketiga yaitu kita akan membahas mengenai etika konsumen. Bisnis dalam perlindungan konsumen. Bisnis dalam dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tentu menjadi hal yang sangat penting dalam segala jenis transaksi jual beli. Konsumen dan pelaku usaha atau produsen berhak untuk menerima manfaat yang tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang harus diterapkan pelaku usaha atau produsen terhadap konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen merupakan sebuah hubungan sebab akibat yang selalu beriringan antara satu dan lainnya.
Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya konsumen, maka kegiatan produsen dalam memproduksi barang tidak akan berjalan dengan lancar. Bisa pula akan mengalami kebangkrutan. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu kasus etika konsumen. Kasus etika pada konsumen. Kasus pelanggaran PT Ajinomoto pada tahun 2000. Kasus pelanggaran ini bermula ketika ada laporan bahwa perusahaan ini menggunakan bahan baik soyonia untuk membuat bumbu penyedap mereka. BPOM dan LPPOMMUI yang melaporkan kejadian tersebut pun berharap bahwa pemerintah harus menghentikan peredaran produknya dari pasar sebab sudah melanggar kode etik keamanan dan konsumsi konsumen. Yang selanjutnya yaitu mengenai etika periklanan. Etika periklanan. Menurut EPI, Etika Perwira Indonesia, etika periklanan adalah ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangannya. Selanjutnya yaitu fungsi iklan. Pada dasarnya, iklan bisa muncul di mana saja, baik di media cetak maupun di media elektronik. Bagaimanapun bentuknya, tetap saja sebuah iklan memiliki fungsi utama yaitu membantu sebuah perusahaan untuk meningkatkan penghasilan. Tentunya, penghasilan bisa dicapai melalui adanya minat konsumen untuk melakukan pembelian produk yang diiklankan. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, macam-macam iklan berdasarkan isinya terdiri dari 3 jenis, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran etika iklan. Chat Avian juga pernah membuat sebuah iklan yang menimbulkan kontroversial. Sebetulnya, tidak ada masalah dengan klaim super keringnya. Akan tetapi, cara memperlihatkan cepat keringnya tersebut yang dinilai dengan kurang baik. Bagaimana tidak, di dalam iklan tersebut, talent perempuan terlihat mengangkat dress secara eksplisit sampai ke paha. Berikut merupakan daftar pusaka pada presentasi hari ini. Selesai. Terima kasih telah menyaksikan presentasi mengenai materi etika bisnis pada ujian akhir semester ini. Semoga ilmu yang disampaikan memberikan manfaat pada audiens kalian. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.